Nabi Isa alaihissalam diyakini belum wafat. Ia masih hidup dan akan kembali ke bumi saat hari kiamat tiba. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi. Keduanya juga akan mengembalikan kejayaan Islam yang sempat goyah pada saat itu. Kisah turunnya Nabi Isa alaihissalam tertuang dalam kitab suci Al-Quran, yang artinya sesungguhnya dia atau Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Lantas sahabat yang beriman, yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini adalah, kapan Nabi Isa tersebut turun ke bumi? Kita kutip dari buku Tanda-Tanda Kiamat, Tanda-Tanda Besar oleh Mahir Ahmad As-Sufi. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi setelah Imam Mahdi dan Dajjal muncul, tapi sebelum Ya'juj Ma'juj keluar dari tempatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat menyampaikan waktu kemunculan Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat nanti. Beliau mengatakan, Isa alaihissalam akan turun ke bumi pada saat iqamah salat subuh. Pada saat itu, Imam Mahdi akan menjadi imam dalam salat berjamaah bagi kaum muslimin. Tapi karena mengetahui kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi menawarkan beliau untuk menjadi imamnya. Sayangnya, Nabi Isa alaihissalam tidak mau. Ia mempersilahkan Imam Mahdi saja yang menjadi imam, karena dia adalah pemimpin pada saat itu. Dalam satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berjuang membela kebenaran tegar hingga kiamat. Lalu Isa bin Maryam turun. Ketika itu pemimpin kaum muslimin berkata kepadanya, silahkan Anda mengimami salat. Tapi dia menjawab, tidak. Yang menjadi pemimpin kalian adalah dari kalangan kalian sendiri, karena umat kalian telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Menyitir buku kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen dan Yahudi, karya Mansur Abdul Hakim. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang lokasi Nabi Isa alaihissalam turun di bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang lokasi Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi tanpa adanya perbedaan pendapat. An-Nawas bin Sam'an menyampaikan, dalam situasi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa bin Maryam. Ia turun di menara putih sebelah timur kota Damaskus dengan menggunakan pakaian yang dicelup za'faran, sambil berpegangan pada sayap dua orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau napasnya pasti mati, dan napasnya mencapai jarak sejauh mata memandang. Lalu ia memburu Dajjal hingga akhirnya ia menemukannya di Babluk. Di sana ia atau Isa membunuh. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di syurga. Hadis riwayat Muslim. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ia melengkapi penjelasan hadis di atas. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa lokasi kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah pada saat Imam Mahdi berada di Menara Putih di sebelah timur Masjid Al-Umawi di kota Damaskus, Suriah. Setelah kedatangan Nabi Isa alaihissalam, pasukan mukmin akan bergabung dengannya untuk mengalahkan Dajjal. Pada saat itu, Dajjal sedang menuju ke Baitul Maqdis. Pasukan Nabi Isa alaihissalam pun akhirnya bertemu dengan Dajjal dan pasukannya di Aqabah Ufair. Dajjal kemudian mencoba melarikan diri dengan tunggang langgang, tetapi Isa alaihissalam berhasil mengejarnya hingga ke kota Babluk. Di sanalah akhirnya Dajjal terbunuh oleh Isa alaihissalam dengan menggunakan tombak. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Demikianlah kisah singkat kita tentang waktu dan tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita selaku umat manusia, di mana ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, dan mengucapkan mohon maaf, karena yang benar dan yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.